Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah keluarga pada sore hari ini dengan ajakan beribadah secara berbalasan. Hidup adalah anugerah Tuhan, anugerah yang diberikan oleh karena kemurahan kasih-Nya bagi kita. Siapakah kita sehingga layak menerima semuanya ini? Banyak yang telah Engkau lakukan ya Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Kami mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Hidup bersyukur adalah ciri orang beriman, dan itulah yang diperkenankan Allah bagi kita yang telah menerima berkat-Nya. Syukur itu pula diwujudkan dalam persekutuan dengan umat-Nya. Marilah kita menghadap tahtanya serta memuji keagungan Tuhan, sebab Ia baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu mari berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh pengasihan dan kemurahan, pada saat ini kami bersyukur karena penyertaan-Mu bagi gereja-Mu dan bagi keluarga kami. Sehingga kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dalam nyanyian, doa, dan penghayatan firman-Mu. Tuntunlah ibadah ini dalam kuasa Roh-Mu yang membuat kami bersuka cita dan memperoleh kekuatan untuk dapat hidup dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kasih karunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Mazmur. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Kita membacanya seperti kita bermazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku.
mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tiba saatnya kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk membaca dengan baik dan benar, dan mendengarkan firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Ibrani 12 ayat yang ke-12 sampai 16. Yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, pujilah
Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, Shalom. Tetap memiliki semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih, hidup ini indah bila kita jalani dengan penuh syukur dan sukacita. Hidup ini harus lebih hidup karena Kristus telah menghidupkan kita dengan kuasa kebangkitannya. Hidup ini harus memiliki arah dan tujuan pada kehidupan yang kekal, yang terus berpengharapan kepada Kristus. Dalam kehidupan orang percaya, banyak pergumulan yang kita hadapi. Terkadang kita kuat dan mampu menghadapinya, menjalaninya. Namun tidak jarang banyak orang menjadi lelah dan lemah dengan seluruh beban-beban hidup yang dialami. Dalam beberapa minggu ini, bagian Alkitab yang kita baca adalah surat Ibrani. Melalui surat Ibrani mau mengingatkan jemaat yang ada pada saat itu dan kita pada saat ini untuk menjalani kehidupan dengan selalu mengarahkan pandangan hanya kepada Kristus. Dalam perikop yang kita baca, surat Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat 16, penulis mau menyampaikan tindakan-tindakan iman untuk ada pada ketahanan, percaya kepada Kristus, mau berjalan bersama dengan Kristus. Tindakan-tindakan iman apa saja agar tetap bertahan dalam iman percaya kepada Kristus. Mari kita lihat di ayat 12 sampai dengan ayat 13. Yang pertama, tindakan iman itu adalah, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Penulis surat Ibrani mau katakan kepada jemaat yang percaya kepada Kristus dan hidupnya berpadanan dengan Kristus, dan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus tapi hidupnya tidak berpadanan dengan Kristus, dan kepada orang-orang yang baru mau mengenal Kristus. Penulis surat Ibrani menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus dan hidupnya berpadanan kepada Kristus untuk mereka menguatkan, mereka memotivasi, menghibur, menyemangati, menopang, merangkul orang-orang yang imannya lemah, kehidupan mereka yang sudah jatuh dalam berbagai pencobaan, kehidupan mereka yang tidak berdasarkan jalan Kristus tapi jalan mereka sendiri. Jadi penulis surat Ibrani mau katakan, tindakan imannya tuh mereka harus menguatkan orang-orang yang hidupnya sudah jauh daripada Kristus. Itu tindakan yang pertama di ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tindakan yang kedua ada pada ayatnya yang ke-14. Untuk mereka hidup dalam damai dan mengejar kekudusan. Artinya, kehidupan mereka
harus mencerminkan kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan sesama mereka. Mereka harus hidup dalam damai satu dengan yang lain. Mereka harus mengejar kekudusan, artinya berusaha untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Kristus. Karena Kristus sudah menguduskan mereka dengan penebusan, dengan pengampunan dan pembaharuan. Sehingga jemaat yang ada pada saat itu, penulis surat Ibrani mau katakan, mereka harus tetap hidup kudus. Jangan dicemarkan oleh hawa nafsu mereka. Jangan mereka ambil bagian atau hidup berdasarkan pada kuasa-kuasa dunia ini. Memang mereka hidup di dalam dunia, tapi mereka bukan berasal dari dunia. Mereka berasal dari Allah. Jadi kehidupan mereka harus meneladani sikap Kristus. Jemaat yang terkasih, itu tindakan iman yang kedua. Tindakan iman yang ketiga, bahwa jemaat yang ada pada saat itu harus hidup dalam kasih karunia. Di ayatnya yang ke-15. Mereka jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mereka harus kuat di dalam Allah. Mereka harus hidup dalam kebenaran. Mereka harus saling mengingatkan, saling menopang satu sama lain bahwa mereka harus ada dalam lingkaran kasih karunia Allah. Artinya biar Allah yang memerintah hidup mereka. Allah yang bertahta dalam kehidupan mereka. Dan mereka jangan melepaskan atau meninggalkan penjagaan, perlindungan, dan kasih sayang Allah dalam hidup mereka. Mereka jangan melupakan kasih Allah dalam hidup mereka. Tapi mereka harus saling mengingatkan satu sama lain. Hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Sehingga mereka sama-sama dikuatkan. Sama-sama hidup dalam kebenaran. Hidup dalam iman percaya kepada Kristus. Tindakan iman yang keempat yang penulis surat Ibrani sampaikan kepada jemaat yang ada pada saat itu. Untuk mereka jangan hidup dengan hawa nafsu yang ada dalam dunia ini. Itu dijelaskan di ayat yang ke-16. Penulis Ibrani, surat Ibrani menjelaskan bagaimana Esau dia menjual hak kesulungannya hanya karena ingin mendapatkan semangkuk kacang merah. Ingin memuaskan atau agar dia bisa kenyang. Agar dia memperoleh kenikmatan sesaat. Jemaat yang terkasih, orang Israel memahami hak kesulungan ini berarti bahwa hak ini membawa mereka ada pada kehidupan sebagai kepala dalam keluarga. Hak kesulungan ini berarti mereka mendapat warisan 2 kali lipat. Mereka mendapat berkat, mereka berkuasa, diberi kuasa untuk boleh ada dalam kehidupan. Mereka diberi kuasa untuk dapat memerintah. Jadi ini maksud daripada hak kesulungan. Tapi Esau menjualnya dengan semangkuk kacang merah. Ini berarti Esau hanya mau menikmati apa yang menurutnya keinginan-keinginan jasmaninya.
penulis surat Ibrani mau katakan, janganlah kita mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Janganlah memikirkan hal-hal duniawi yang bersifat sesaat, tapi tidak memikirkan akan kuasa Allah, apa yang menjadi kehendak dan perintah Allah. Keinginan-keinginan duniawi. Ini maksud daripada penulis surat Ibrani yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada pada saat itu. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat, kita juga diingatkan dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada saudara-saudara kita yang merasa kehilangan harapan. Ada saudara-saudara kita yang hidupnya sudah tidak berpadanan dengan Kristus lagi. Ada saudara-saudara kita yang tidak tahan dengan berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Ada saudara-saudara kita juga yang mementingkan kehidupannya sendiri, tidak mementingkan kehidupan orang lain. Dia bersifat egois, mau menang sendiri. Melalui bacaan kita diingatkan untuk kita jangan kehilangan harapan. Untuk kita memotivasi, menyemangati, menolong, merangkul orang-orang yang telah lemah imannya. Orang-orang yang putus harapan. Orang-orang yang kehilangan apa yang menjadi bagian hidup mereka. Mungkin kehilangan harta benda mereka, kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai, kehilangan pekerjaan. Kemudian kita diingatkan untuk selalu hidup dalam perdamaian satu sama lain. Kita saling menjaga satu sama lain. Bahkan kita diingatkan untuk kita ada hidup dalam kesatuan. Kita diingatkan untuk tidak mudah jatuh dalam berbagai tantangan atau pencobaan, atau kita jatuh dalam berbagai godaan yang diperhadapkan kepada kita. Kita harus melepaskan segala akar pahit yang menimbulkan kehidupan yang tidak nyaman. Kita harus menjauhkan dalam diri kita segala persungutan, segala hal yang membuat kita kehilangan kasih karunia Allah. Kita tidak ada dalam lingkaran kasih karunia Allah itu. Kita harus tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan ini dengan kuat dan kokoh beriman teguh kepada Yesus Kristus. Situasi kondisi apapun yang kita hadapi, tetaplah arahkan hidup kita kepada Kristus. Sehingga tujuan kehidupan kita tidak sia-sia. Tujuan kehidupan kita ada pada kepastian. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kekekalan. Amin. Neraka terendah.
selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di surga terdengar. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertata di dalam surga mulia, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat dan anugerah-Mu yang kami terima sampai saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pimpin dan tolong kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan berdoa untuk pemerintah, negara, dan bangsa-bangsa. Kiranya Engkau yang akan memberkati, memimpin, dan menolong pemerintah kami dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari presiden hingga RT, hingga negara kami boleh terus menjadi negara yang aman, tentram, penuh damai sejahtera. Seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi juga Tuhan mau berkati. Kami juga berdoa bagi semua orang yang menderita karena penyakit, menderita karena keyakinan mereka, menderita karena penindasan dan kekerasan serta ketidakadilan. Engkau mau menguatkan, menghibur, bahkan mengangkat mereka dari segala penderitaan mereka, hingga nama-Mu senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan, kuatkan dan berkati para dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang senantiasa berjuang dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus ini. Juga semua orang yang terkena imbas dari virus ini, yang sakit, yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kiranya pandemi ini dapat segera berlalu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi semakin baik. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Ya Bapa yang penuh pengasihan, dalam rangkaian syafaat kami pada saat ini, kami menyerahkan kehidupan persekutuan gereja-Mu yang ada di dunia ini, khusus yang ada di Indonesia dalam persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Gereja-gereja dalam kebersamaan oikumene. Mampukanlah gereja-Mu untuk terus memberitakan firman-Mu di kota-kota besar, kota-kota kecil, sampai pelosok terpencil tanah air Indonesia. Kami memohon penyertaan-Mu bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, dalam penata layanan dan pelayanannya. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB yang di dalamnya ada fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan memberkati akan seluruh kegiatan-kegiatan sinodal, juga kegiatan-kegiatan di tingkat jemaat, di mana jemaat-jemaat Tuhan boleh hadir. Tuhan memberkati akan GPIB Jemaat Getsemani Malang yang hadir di wilayah Jawa Timur, yang di dalamnya kami ada dalam wadah musyawarah pelayanan Jawa Timur. Tuhan memberkati akan pelayanan gereja-Mu ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga, baik perjumpaan kami di gedung gereja maupun secara virtual. Biarlah ada semangat dan terus bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan
Kami memohon ya Tuhan, Tuhan memberkati akan majelis jemaat GPIB Getsemani Malang, pelaksana harian majelis jemaat, seluruh diaken, penatua, dan pendeta. Tuhan memberkati akan unit-unit misioner, baik Pelkat, komisi maupun panitia pembangunan gedung serbaguna, juga untuk BPPJ, untuk pegawai kantor majelis jemaat Getsemani, bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai dengan sektor 7. Memberkati seluruh rumah tangga, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Ketika saat ini bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, bergumul dengan pendidikan, bergumul dengan beban-beban ekonomi. Tuhan tolong buka jalan dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu. Berikan penghiburan, berikan kekuatan untuk terus bertahan dalam iman percaya kepada Kristus. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mampukan kami untuk kami terus bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kami juga bisa menguatkan, bisa menopang saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan iman percayanya, kelemahan karena berbagai tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan juga akan jemaat Tuhan, orang tua kami yang sudah lanjut usia, ibu janda, bapak-bapak duda, anak yatim piatu. Selalu Tuhan kuatkan, topang senantiasa. Khusus dalam kehidupan jemaat Tuhan, Ibu Willy, Ibu Hana Andris, Ibu Ronalda Tomasoa, Ibu Martina Rinti, Ibu Suwarti, Ibu Serli Rering, Ibu Agus Rahayan, Pendeta Emeritus Gerson Syaheninia, Bapak Besang Patiung, Ibu Melvi Yudadi bersama keluarga, Bapak Anjar Wahyudi, Ibu Maria Supardi, Ibu Joko Sabto Adi, Ibu Lopati, Ibu Suliono, Bapak Willem Matalu, Ibu Sumadi, Ibu Waruwu, Bapak Frans Arwan, juga untuk Bapak Kawengian. Tuhan berikan yang terbaik dalam seluruh upaya perawatan pengobatan di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati keluarga yang boleh menjaga, memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua yang dikasihi. Kami menyerahkan juga akan sukacita hari ulang tahun, pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami sehingga kami kuat, kokoh, terus boleh bersyukur untuk pertambahan usia dan kami tetap diberkati dan menjadi berkat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan saja. Lanjutkanlah penyertaan-Mu bagi kami, gereja-Mu, bagi kehidupan keluarga kami, bahkan ibadah kami pada saat ini. Setiap keluarga yang boleh mengambil bagian di rumah masing-masing, maupun keluarga yang boleh melayani dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam kerendahan hati kami memohon, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Tiada ungkapan terbaik dari umat yang telah diselamatkan selain mewujudkan rasa syukur di dalam seluruh kehidupan. Biarlah apapun bentuk pemberian kita, ini datangnya dari ketulusan hati yang terdalam. Marilah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 221 ayat 1 dan 3. Ini dunia Bapakku. Musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, di anganku nyatalah. Bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, sumber berkat, pada saat ini kami datang menyerahkan persembahan syukur dan membawa hidup kami kepadamu. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini, dan dalam hikmat-Mu dikelah oleh majelis jemaat agar berguna untuk kegiatan pelayanan dalam kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menerima pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Beritakan Kristus yang mengasihi semua orang, agar dunia mengenal Kristus melalui kehidupan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh